Halo guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat semua guys. Selamat datang kembali di channel kita 12 Pas, tempat dimana kita ngomongin serba-serbi sepak bola dari yang terbaru sampai yang paling bersejarah. Kalian pasti udah gak asing sama nomor punggung yang sering jadi incaran para pemain, terutama nomor 7. Dalam dunia sepak bola, nomor 7 bukan cuma sekedar angka guys. Nomor ini biasanya dikasih ke pemain dengan skill yang luar biasa, pemain yang punya insting menyerang luar biasa dan bisa jadi pembeda di lapangan. Nah, video kali ini kita bakal bahas 15 pemain dengan nomor 7 terbaik sepanjang sejarah. Siap-siap guys, buat lihat siapa aja yang ada di daftar ini dan kenapa mereka pantas jadi legenda. Gas! Nomor punggung 7 di dunia sepak bola tuh punya beban yang lumayan berat. Biasanya nggak selalu sih nomor ini dikasih ke pemain yang serangannya ganas. Nomor 7 ini bisa dibilang keren banget, termasuk deretan angka yang ngasih kesan kalau si pemain ini penting buat timnya. Kayak striker yang ngidam banget nomor 9 buat jadi yang terbaik, kiper yang berusaha dapetin nomor 1, atau bek tengah yang ngincer nomor 6, wingers juga pada ngebet banget dapat nomor 7 biar makin keren di lapangan. Lewat usaha para pemain yang ada di daftar ini, nomor ini jadi idaman buat mereka yang mau sampai ke puncak. Cuman pemain yang dipercaya klubnya aja yang bisa dikasih nomor ini. Jadi siapa aja sih 15 pemain nomor 7 terbaik sepanjang masa yang pernah main di level profesional? Nah, untuk menentukan peringkatnya ada beberapa faktor guys. Jadi peringkat kayak gini sih subjektif guys, pasti ada aja yang beda pendapatnya. Tapi daftar ini udah diatur berdasarkan faktor-faktor berikut guys. Dari kualitas keseluruhan, maksudnya seberapa hebat si pemain selama karirnya, kemudian gelar yang diraih, biasanya pemain terbaik tuh yang ngasih kontribusi gede buat timnya buat juara, terus lama bermain, jadi berapa lama mereka main aktif di sepak bola, seberapa panjang dedikasi mereka di dunia sepak bola. Terus yang gak kalah penting guys, respon dari penggemar. Salah satu tanda pemain hebat tuh ya rasa cinta dari fans, baik pas mereka main maupun setelah mereka pensiun. Ayo guys, kita mulai dari yang nomor 15. Ada N'Golo Kante. Dari tahun 2012 sampai sekarang aktif main sepak bolanya guys. Setelah pindah ke Leicester City tahun 2015, dia jadi pemain penting di timnya Claudio Ranieri yang bikin kejutan dengan juara Premier League tahun 2015-2016. Cuman setahun di sana dia langsung cabut ke Chelsea. Selama 7 tahun di London, Kante makin berkembang jadi salah satu pemain terbaik dunia. Si gelandang bertahan ini pamer kualitas yang luar biasa dan ngebantu Chelsea buat juara Premier League, Champions League, Europa League, dan FA Cup. Mantap kan guys? Di level internasional, Kante juga meroket masuk timnas Prancis dan jadi bagian penting dari skuad yang juara Piala Dunia tahun 2018. Sekarang dia lagi main di Arab Saudi, tapi kadang-kadang bikin fansnya ingat betapa kerennya dia di lapangan. Selain itu guys, dia juga humble banget guys, baik hati dan orangnya juga low profile guys. Keren banget lah pokoknya Abang Kante guys. Lanjut ke nomor 14 ada David Villa yang aktif bermain dari tahun 2000 sampai 2020. Pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk Spanyol ini, David Villa terkenal sebagai finisher yang mematikan. El Guaje, julukan Villa, ngukir karirnya di Spanyol. Mulai dari Sporting Gijon, Real Zaragoza, dan Valencia. Tahun 2005 dia gabung timnas Spanyol dan 5 tahun di Valencia dia berhasil bikin namanya dikenal sebagai striker paling klinis di Eropa. Dia cepat, kaki kanan kirinya aktif. Villa akhirnya pindah ke Barcelona dan berhasil juara Liga Champions. Sedangkan buat timnas, Villa ikut ngebantu Spanyol juara Euro 2008 dan juara Piala Dunia tahun 2010. Mantep guys. Lanjut ke Franck Ribéry nomor 13. Dia aktif dari tahun 2000 sampai 2022. Si pemain Prancis Franck Ribéry awal karirnya lumayan nomaden, pindah-pindah klub selama 5 tahun pertama. Tapi setelah balik main di Prancis sama Marseille, Ribéry pindah ke Bayern Munchen tahun 2007. Nah, di situ dia ketemu tempat yang cocok dan performa terbaiknya ada di sana guys. Bareng Arjen Robben, mereka jadi duet sayap yang ditakutin, dijuluki Robéry. Selama 12 tahun di Bayern, Ribéry ngebawa timnya jadi raksasa kayak sekarang. Dia berhasil juara Bundesliga 9 kali dan meraih Liga Champions di musim 2012-2013. Ribéry yang dikenal dengan skillnya yang keren dan kecepatannya udah jadi legenda Bayern Munchen pas dia cabut ke Fiorentina di tahun 2019. Mantep nih guys, hampir aja dia menang Ballon d'Or guys, tapi nggak jadi. Nggak apa-apa, tapi tetap keren guys. Nomor 12 ada Kevin Keegan yang aktif bermain dari tahun 1968 sampai 1985. Kevin Keegan ini bisa dibilang pemain yang lengkap, dari jadi kapten timnas Inggris sampai 2 kali menangin Ballon d'Or. Awal karirnya dihabisin bareng Scunthorpe, tapi pas dipanggil Bill Shankly buat gabung Liverpool, karirnya makin naik guys. Selama 6 tahun di Liverpool, dia berhasil nganterin The Reds menangin
beberapa gelar Liga Inggris, FA Cup, dan bahkan Piala Eropa. Kalau dulu Piala Eropa, kalau sekarang udah jadi Champions League guys. Pokoknya dia jadi momok buat tim lawan. Tahun 1977 dia pindah ke Hamburg dan jadi transfer termahal di Jerman waktu itu. Meski awalnya agak kesulitan, Keegan akhirnya jadi idola fans Hamburg. Mereka sampai ngasih julukan Mighty Mouse buat dia. Di musim terakhirnya di sana, dia ngebantu masuk final Piala Eropa walaupun kalah tipis 1-0 dari Nottingham Forest. Termasuk legendanya Liverpool guys, Kevin Keegan. Lanjut, Andriy Shevchenko yang aktif bermain tahun 1993 sampai 2012. Dia ada di urutan ke-11 guys. Nah, kalau Shevchenko ini punya puncak karirnya waktu dia main di AC Milan. Di sanalah dia ngebuktiin diri sebagai salah satu striker terbaik di Eropa. Bahkan sempat menang Ballon d'Or. Di Milan, dia jadi pemain penting di era kejayaan tim, menangin Serie A, Coppa Italia, dan Champions League dari tahun 2002 sampai 2004. Shevchenko nggak cuma striker biasa guys, dia bisa main di mana aja di lini depan. Skill dribble dan finishingnya bikin dia jadi pencetak gol terbanyak buat Ukraina juga. Pokoknya Shevchenko ini paket komplit buat lini serang. Jadi istilahnya itu dia dari mana aja shooting guys, mesti masuk ke gawang. Saking kerennya Shevchenko ini guys. Ada yang ingat nggak dengan gaya mainnya Shevchenko? Dari luar kotak penalti, dalam, pokoknya kalau udah shooting, gol guys. Keren. Lanjut, ada Jorginho yang aktif bermain tahun 1960 sampai 1982. Jorginho ini bisa dibilang penerus Garrincha buat Brazil, dan dia berhasil banget ngelanjutin nama besar pendahulunya. Beda sama Garrincha, Jorginho lebih banyak main di sayap kanan dan punya kecepatan serta skill yang bikin lawan susah menghentikannya. Pas Piala Dunia 1970, Jorginho tampil gila-gilaan dan ngasih sumbangsi yang gede buat Brazil juara dunia. Dia bahkan cetak gol di setiap babak guys, termasuk di final lawan Italia, yang mana Brazil menang 4-1 waktu itu guys. Gara-gara itu dia dapat julukan The Hurricane guys. Mantap. Cuman mungkin kita belum pada lahir nih guys. Lanjut, nomor 9 ada Robert Pires yang aktif main tahun 1991 sampai 2015. Waktu Arsenal ngerekrut Robert Pires, dia harus gantiin Marc Overmars yang pindah ke Barcelona. Waktu itu Marc Overmars mantep banget guys, larinya kenceng banget guys. Meski awalnya agak kesulitan adaptasi sama sepak bola Inggris, Pires akhirnya nyetel banget dan malah jadi salah satu pemain kunci di tim Arsenal. Pires juga jadi bagian tim legendaris Invisible yang gak terkalahkan di satu musim Liga Inggris. Dia nyumbang 14 gol dan 7 assist ngebuat Arsenal jadi tim pertama yang bisa nggak kalah selama satu musim dalam 115 tahun. Mantep kan guys. Jadi waktu itu memang tim Invisible Arsenal memang legendaris banget guys. Keren-keren isinya. Ya termasuk salah satunya Abang Pires ini guys. Keren pokoknya. Lanjut, nomor 8 ada Abang Ganteng guys, David Beckham yang aktif bermain tahun 1992 sampai 2013. Kalau ngomongin nomor 7 di Manchester United pasti langsung kepikiran David Beckham. Dia terkenal banget sama skill tendangan bebasnya yang akurat banget dan kemampuan teknisnya di atas rata-rata. Walaupun larinya nggak sekencang winger lain guys, tapi passingnya jangan ditanya guys. Mungkin kalau merem juga sampai guys bolanya. Beckham juga sering pakai nomor 7 waktu main buat timnas Inggris, bahkan jadi kapten selama 6 tahun. Dia dikenal rajin banget latihan, sampai-sampai Sir Alex Ferguson bilang, usahanya di latihan nggak ada yang nandingin, bahkan pemain yang nggak terlalu berbakat aja nggak sanggup nandingin latihannya Beckham. Jadi memang akurasi tendangan bebasnya, passingnya, crossingnya mantep banget nih guys, Abang Ganteng. Lanjut, nomor 7 ada Sir Kenny Dalglish yang aktif bermain tahun 1969 sampai 1990. King Kenny ini beneran rajanya Liverpool dan Celtic. Awal karirnya dihabisin di Celtic, tapi kemudian dia pindah ke Liverpool dan ngebuat sejarah di sana. Dia ngehabisin 13 tahun di Liverpool. Jadi pemain yang gak cuma nyumbang gol, tapi juga bimbing pemain-pemain muda, terutama pas udah mulai jadi pemain manajer. Jadi dia main sambil ngelatih guys, jadi manajernya juga. Selain jadi top scorer untuk timnas Skotlandia bareng Dennis Law, Dalglish juga pemegang rekor penampilan terbanyak buat negaranya. Sampai sekarang dia tetap jadi legenda di Merseyside. Dia memang jadi legenda Liverpool banget guys. Ya julukannya juga King Kenny. Mantep guys. Lanjut, nomor 6 ada Raul Gonzalez yang aktif bermain tahun 1994 sampai 2015. Nah, dia sekarang jadi manajer Real Madrid
Madrid Castilla sejak 2019 guys. Raul memang udah jadi sinonim sama Madrid. Dia masuk akademi muda mereka setelah pindah dari Atletico Madrid di tahun 1992. Dia debut di tim utama tahun 1994 dan bertahan 16 tahun di ibu kota Spanyol. Selama itu dia sukses ngumpulin 3 gelar Liga Champions dan 6 gelar La Liga. Waktu aktif main memang ya Madrid itu Raul itu Madrid guys. Fokus utama Raul Gonzalez sih jelas buat cetak gol, tapi bukan berarti dia nggak jago di aspek lain. Dia juga bisa banget bantu teman-temannya di lapangan. Bahkan sempat dipasang jadi gelandang serang pas udah agak menua guys, dan kecepatannya yang udah berkurang. Tapi yang nggak pernah hilang dari Raul tuh otaknya di lapangan guys. Kepintarannya main bola itu selalu dapat pujian tinggi. Dia memang keren guys, jago cetak gol juga dia. Lanjut, nomor 5 ada Luis Figo yang aktif bermain dari tahun 1989 sampai 2009. Luis Figo emang pemain berbakat banget guys, dan bakatnya diakui pas tahun 2000 dia menang Ballon d'Or. Di tahun yang sama namanya tercatat dalam sejarah pas dia pindah ke Real Madrid dari rival abadi Barcelona, dengan dia memecahkan rekor transfer dunia waktu itu. Sampai sekarang orang masih sering bahas soal transfer ini. Jadi memang ya gimana ya guys, dari Barcelona ke Madrid, kebayang lah waktu itu ada kejadian saking kontroversinya dia pindah guys, sampai pas corner dilempar kepala babi guys. Parah pokoknya. Selama karirnya di Spanyol, Figo terkenal banget sama kecepatannya dan kelihayan dia mengolah bola guys. Dia gampang banget ngelewatin lawan-lawannya. Pas pindah ke Inter Milan, dia beralih main lebih ke tengah buat nutupin faktor usia yang mulai bikin kecepatannya berkurang. Tapi karena tekniknya yang mumpuni, peralihan ini jadi lancar banget buat dia. Nomor 4 ada Eric Cantona guys, yang aktif main dari tahun 1983 sampai 1997. Buat dapat julukan King di dunia sepak bola itu gak gampang guys, tapi Eric Cantona berhasil dapetin pas dia main di Manchester United. Pertama kali dia nyobain sepak bola Inggris itu di Leeds United, dan dia bantu Leeds juara Liga terakhir sebelum Premier League ada. Terus dia langsung pindah ke Manchester pas Liga baru mulai. Cantona itu pemain berbakat, tapi selain jago dia juga terkenal pede banget guys. Meskipun posisinya di depan, Cantona juga punya semangat bertahan yang tinggi. Dia main total selama 5 tahun di Old Trafford sebelum akhirnya pensiun pas umur 30 tahun aja guys. Kalau sekarang yang mirip sama dia ya Ibrahimovic. Mereka punya percaya diri yang luar biasa guys, keren lah pokoknya. Kalau Cantona ini kita ingat dengan kerah bajunya guys yang naik ke atas, keren pokoknya guys. Nomor 3 ada George Best yang aktif bermain tahun 1963 sampai 1984. George Best itu emang banyak dikenal karena gaya hidupnya di luar lapangan, tapi nggak peduli ada kontroversi apa, nggak ada yang bisa debat kalau Best itu salah satu nomor 7 terbaik yang pernah ada. Gaya main Best bikin semua orang yang nonton jadi terpukau. Dia jago main pakai dua kaki, jadi kaki kiri sama kaki kanannya sama-sama jago guys. Punya kecepatan luar biasa, dan apa yang bisa dia lakuin sama bola itu susah banget buat dilawan sama back-back yang ada di zamannya. Memang mantep banget nih guys, George Best. Tapi ya dia penuh dengan kontroversi. Pokoknya dia suka-suka dia, sebelum tanding mau ngapain terserah dia guys. Ini dia guys, Abang George Best. Nomor 2 ada Garrincha yang aktif bermain tahun 1953 sampai 1972. Nah saya nggak tahu nih guys, kita udah pada lahir belum nih? Tahun 1972 dia udah pensiun. Walaupun lahir dengan satu kaki lebih pendek dari yang lain dan awalnya nggak terlalu niat jadi pemain profesional, Garrincha malah jadi salah satu pemain nomor 7 terbaik sepanjang masa. Dia ini inovator, banyak trik-trik sama skill di atas lapangan. Dia jadi salah satu talenta Brazil di pertengahan abad ke-20. Garrincha terkenal karena ngebawa Brazil menang di Piala Dunia 1962 pas Pele cedera. Duo ini main bareng buat Brazil di 40 pertandingan, dan uniknya Brazil nggak pernah kalah selama itu guys. 40 pertandingan gak kalah-kalah. Sebelum 1995 Ballon d'Or cuma dikasih ke pemain yang main di Eropa, tapi buat ngerayain ulang tahunnya yang ke-60 di 2016, penghargaan ini akhirnya ngeliat lagi pemain dari seluruh dunia termasuk Garrincha yang akhirnya diangkat jadi pemenang alternatif Ballon d'Or tahun 1962 yang awalnya dimenangin oleh Joseph Masopust. Jadi dia dapat menang Ballon d'Or susulan guys. Tapi memang dia keren banget guys. Nah kita akan bahas yang paling keren guys, nomor 1 yang paling puncak. Siapa lagi kalau bukan Abang Cristiano Ronaldo guys, yang aktif bermain dari tahun 2002 sampai sekarang. Top skor sepanjang masa dalam sepak bola dan pemain yang paling banyak tampil di lapangan, Cristiano Ronaldo ini udah lebih dari legenda, dan banyak yang anggap dia pemain terbaik sepanjang masa. Mulai dari Sporting, Ronaldo dapat kesempatan buat gabung Manchester United setelah cuma 1 tahun main profesional. Dari sana dia makin berkembang guys. Dia jadi superstar
besar di Old Trafford sebelum pindah ke Real Madrid. 9 tahun di sana dia berhasil ngebawa pulang 2 gelar La Liga dan 4 gelar Liga Champions, 3 diantaranya berturut-turut dari 2015 sampai 2018. Setelah Real Madrid, Ronaldo sempat main di Juventus, balik bentar ke Manchester United dan sekarang main di Arab Saudi. Agak susah sih nentuin kapan dia bakal pensiun, apalagi tahun depan dia udah 40 tahun, tapi belum kelihatan tanda-tanda buat berhenti guys. Kalau emang waktunya datang, itu bakal jadi akhir dari sebuah era di dunia sepak bola guys. Kalau untuk Bang Ronaldo ini, ya yakinlah semuanya kenal dan semua tahu kemampuannya kayak gimana guys. Mulai dari dribbling, shooting, tendangan keras dari jarak jauh, jarak dekat, finishing, wah keren banget guys. Makanya dia termasuk GOAT guys, great of all time. Nah itu dia guys, tadi 15 pemain nomor 7 terbaik dalam sejarah sepak bola. Gimana guys, ada yang kaget dengan peringkatnya atau malah setuju banget? Nah pastikan kalian komen di bawah guys, kira-kira siapa pemain nomor 7 favorit kalian dari list tadi guys, dan kenapa dia layak jadi idola. Oh ya guys, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Makasih banyak guys udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya. Sehat-sehat terus guys. Thank you, bye bye.